Iga sapi bisa diolah menjadi beragam sajian yang menggugah selera. Dari yang berkuah hingga bebakaran. Dan yang membuatnya istimewa, kali ini saya mengajak Anda melihat langsung proses pengolahan iga dengan racikan bumbu khas Pontianak yang gurih, kaya rasa, dan rempah melimpah. Penasaran? Ini dia. Ada kapulaganya juga nongol rasanya. Cuman yang lebih dominan itu rasa dagingnya. Kalau kata anak zaman now, ngaldu banget kayak ini nih. Asapnya coy. Tuh rempahnya berasa banget dan ini versi yang pedas. Buat yang suka pedas, wajib cobain ini. Halo pecinta kuliner, ada yang lagi rindu banget dengan masakan khas Pontianak? Atau mungkin sedang berada di Pontianak dan penasaran dengan kulinernya? Kalau begitu, episode kali ini puas banget. Kita bakal masak-masak aneka daging, terutama iga sapi, dengan resep khas Pontianak. Saya sekarang lagi ada di salah satu rumah makan yang bukannya jam 11 siang. Dan ketika saya datang ini sekitar jam 8-an. Berarti saya akan apa? Yes, belajar masak dulu kita. Saya udah pakai apron, udah siap untuk mengganggu di bagian dapur. Tapi semoga bisa membantu. Yang besar, empuk, dan berempah. Iga ini punya semua yang dicari pecinta daging. Rasanya gurih meresap hingga ke setiap serat dengan kuah pedas yang menyengat tapi tetap ringan di leher. Sebelum selesai, yang ini juga gak kalah menggoda, iga bakar. Aroma smoky dari pembakaran dipadu lada dan kecap yang terkaramelisasi membuat setiap gigitan semakin rich dan nikmat. Semuanya, dagingnya empuk, kuahnya berasa panas, itu sih yang penting ya. Pengen yang seger-seger. Dagingnya empuk, rasanya juga mantap. Daging iga yang sudah dipotong akan direbus 2 kali. Proses perebusan yang pertama bertujuan untuk menghilangkan sisa darah di dalam daging. Contoh iga yang segar tuh gini Pak, masih berwarna merah pekat, masih ada darah-darahnya. Mungkin kalau iga yang udah tidak segar dia masih berbau, terus iniannya juga ya abu-abu warnanya bisa bermerah. Lalu kita tambahkan beberapa rempah pada rebusan pertama. Selain daun salam dan daun jeruk dan lengkuas muda, masukkan juga sejumput garam. Oh iya, tahukah Anda mengapa lengkuas muda lebih disarankan? Ini alasannya. Karena kalau kita menggunakan lengkuas yang muda, Pak, rasanya lebih menyengat, lebih strong. Kalau kita menggunakan lengkuas yang tua, dia rasanya kurang keluar, kurang strong, kurang menyengat. Oh, jadi berarti kita menggunakan lengkuas muda. Perebusan pertama krusial untuk membersihkan daging dari sisa darah yang bisa mempengaruhi rasa. Sementara penambahan rempah-rempah sejak awal membantu menghilangkan aroma amis dan memberikan dasar aroma segar pada daging. Nah, selagi kita menunggu perebusan pertama tuntas, kita akan mulai meracik kuah presto yang istimewa. Dan juga akan jadi ciri khas masakan iga Pontianak yang satu ini. Ini yang saya jarang lihat, Mbak. Apa ini? Itu asam kandis. Jadi buat kuah rasanya lebih segar tuh pakai asam kandis. Lebih segar? Iya, betul. Oh, biasanya kan kalau segar itu pakai misalkan cuka atau jeruk nipis Nah, gitu ya. jadi untuk jaga kualitasnya kita pakainya asam kandis di sini. Asam kandis ya. Oke, yang pertama dimasukin apa? Asam kandisnya dulu. Asam kandis ya. Lanjut tambahkan daun salam, daun jeruk, serta jahe dan lengkuas yang sudah digeprek. Ini dia nih yang membuat kuahnya menjadi semakin spesial, gilingan daging sapi. Ini bumbu apa, Mbak? Itu gilingan daging, jadi remahan daging kayak gitu. Bukan bumbu tapi ini gilingan daging. Iya. Nah, pakai gilingan daging, Mbak. Biar rasa kuahnya lebih berempah lagi. Jadi Oh, paham. Pas lagi nyeruput kuah, kena. Nah, jadi ini yang bikin rasanya tuh berempah banget. Terus rasanya lebih kaldu nah dari sini. Selanjutnya tambahkan bawang putih giling, garam, penyedap rasa, lada putih bubuk, dan beberapa bumbu aromatik. Wah, ini kayaknya yang ini rame nih, Mbak. Iya. Ini apa sih, Ujok? Jadi ini bumbu aromatik, ada kapulaga, Kapulaga ini, ya ada kayu manis, terus terus ada kembang lawang, betul, dan ada ini yang biasa buat di nastar jadul nih. Cengkeh. cengkeh. Oke, sip. Langsung masukin ya, Mbak. Tunggu dulu. Jadi untuk bumbu aromatiknya harus pakai penyaring. Kenapa, Mbak? Biar bumbunya nggak bercampur sama kuah secara langsung.
Ya Allah. Ya Allah. Akbar. Tar dulu. Ini gimana? Maaf ya Bang ECK, ini. Aduh. Tar dulu. Bang ECK belum ngecek, mohon maaf. Aduh, nyempur lagi. Oke, sip, daging sudah melalui perebusan tahap pertama. Langkah selanjutnya, biar cepat empuk dan makin nikmat, kita presto. Nah, terus kuahnya diapain? Kuah ini untuk kita nggak pakai lagi supaya ini untuk cuci darah aja. Untuk kuah yang dimakan tuh bisa kuah yang ini. Berarti yang buat membersihkan dagingnya nggak dipakai lagi? Enggak. Yang ini ya? Iya, nggak dipakai. Oke. Satu persatu daging dipindahkan ke wadah presto. Proses presto biasanya memakan waktu 1 sampai 1,5 jam. Jangan terlalu lama ya, nanti dagingnya hancur. Alamak. Berasa nih ada sedikit tes kembang lawang, ada kapulaganya juga nongol rasanya. Cuman yang lebih dominan itu rasa dagingnya. Kalau kata anak zaman now, ngaldu banget kayak ini nih. Terus kayak ada remahan-remahan dagingnya gitu loh. Ini kuahnya aja udah enak banget ya. Keistimewaan sop iga terletak pada kuahnya yang ringan tapi kaya rempah-rempah. Tapi jika Anda menyukai sensasi pedas yang menyengat, ini caranya. Haluskan cabai rawit merah dan hijau segar tanpa tambahan garam maupun gula. Pedas. Bang, ini buat cabai apa bang? Ini untuk cabai sop bermak. Untuk sopnya? Untuk sop. Jadi untuk yang pilihan pedas dan juga ada ekstra pedas. Oke, berarti ini sampai halus atau segini aja cukup sebenarnya? Cukup sebenarnya segini. Cukup Kenapa? pecah aja supaya kelihatan lebih cantik, lebih Cabai yang diulek kasar ini akan dimasak dengan kuah presto yang menyimpan sari daging iga dan rempah-rempah. Buat yang suka pedas, ini sudah memanggil-manggil Anda. Nah, ini akan dicampur dengan apa mas? Kuah sop. Kuah sopnya ya. Kuah presto, kuah penyajian, ya apapun itulah. Ngikut mas, aku belajar dulu. Salah. Dan voila, sop iga berempah kehangatan cita rasa khas Pontianak siap memanjakan lidah. Pilihan tanpa kuah, tahapan awalnya serupa. Perbedaannya terletak pada saat iga sudah setengah matang. Daging akan dimarinasi dengan rempah sebelum dimasak dengan teknik flambe. dia lebih dia ada kecapnya aja. Bedanya. Hanya itu aja? Hanya itu aja. Yang lain? Yang lain kalau yang ini dia ada rempah-rempah khusus untuk ditaruh. Kalau untuk beremah sop beremahnya. Oke. Kalau yang ini udah tambah kecap doang ya? Iya. Oke. Ini dioles lagi? Dioles lagi supaya kelihatan lebih cantik. Teknik memasak seperti flambe akan memberikan sentuhan istimewa pada daging serta menghasilkan sensasi rasa smoky yang khas. Selain itu, semburat api dari pembakaran minyak panas juga akan memberikan teksturnya di luar dan aroma yang lebih intens. Dua sajian utama selesai, tapi tunggu dulu, ternyata ada satu lagi nih olahan daging sapi yang juga jadi incaran. Sate. Daging sapi ini pun diolah dengan cara yang tidak jauh berbeda. Dimasak hingga setengah matang, dipotong dadu lalu dimarinasi. Ini mirip ya dengan langkah awal membuat iga bakar. Ini daging sapinya di daging bagian mana Mas Aril? Bagian paha nih Pak. Bagian paha ya. Kenapa paha Mas? Karena itu paha itu dagingnya rada empukan sedikit Pak. Rada empukan, oh iya. Lalu daging sate langsung dibakar di atas arang panas hingga berubah warna dan matang sempurna. Set, asapnya banyak. Ini padahal udah pakai fan ini. Asapnya coy. Wah, aromanya membuat saya keroncongan. Wah, empuk. Wah, empuk. Empuk banget. Terus dia masih ada sensasi chewy. Jadi bayangin kamu makan sate, empuk tapi nggak sehancur itu. Ini saya pakai sikat gigi masih aman. Dan bumbunya tuh meresap karena dimarinasinya 2 kali. Waduh, asap. Kalau rumah makan ini awalnya tersebar di kota Pontianak, Kalimantan Barat, kini cabang-cabangnya banyak berkembang di kota-kota di Jawa. Ini dia alasannya. Jadi gini,
Mas ya, kalau misalkan dari kami sendiri itu tentunya tuh pengen ngenalin cita rasa masakan yang khas rumahan karena dengan kuah kaldu yang iga banget dan masih fresh gitu, itu jarang banget kita temuin gitu ya. Karena itu udah khas dari Pontianaknya ya. Jadi untuk bermain itu rempah-rempah yang tadi udah Mamas belajar di belakang. Nah itu kayak ada kapulaganya. Menjelang sore, ketika hiruk pikuk permintaan makanan mulai mereda, inilah saat yang paling saya tunggu-tunggu. Makan! Sampai jatuh tuh. Gampang banget merotol. Cip lu. Empuk, berempah, gurih. Wah. Kalau kata anak zaman sekarang, ini kuahnya tuh ngaldu banget. Tipikal yang light, kayak kuah-kuah bakso. Tapi ketika ditelan, aftertaste-nya tuh rempahnya berasa banget. Dan ini versi yang pedas. Buat yang suka pedas, wajib coba yang ini. Makan yang ini. Tempat ini menyediakan berbagai pilihan hidangan dengan rasa yang dengan harga bervariasi. Sate dipatok mulai Rp29.000 per porsi, sementara sop iga berempah yang menjadi favorit, harganya mulai Rp35.000 per porsi. Segar, asam, gurih, ada manisnya sedikit dan berempah banget. Jos, mantap. Dan ini tuh memang perjuangan yang panjang, beberapa jam, 4-5 jam. Mau recook sendiri boleh, tapi harus sabar. Mau beli di tempat favorit Anda, salah satunya di sini juga boleh. Siap habiskan dulu makanan ini. Oke, akhir kata, Rian Fernando, Angga Cita Kasuma, Depok, Jawa Barat. Pedas